selamat siang. Kembali lagi bersama saya Cantia Kirana di Newsdoor 100% TV. Aktual, kredibel untuk Anda. Berita pertama mengenai vaksinasi. Pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi untuk kelompok prioritas kedua sejak Februari lalu. Kelompok prioritas tersebut merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga rentan tertular dan menularkan virus COVID-19. Kelompok tersebut juga termasuk lansia, tokoh agama, pelayan publik, dan pedagang. Berikut liputannya. Pemerintah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang akan diberikan kepada petugas pelayan publik, seperti tokoh agama dan pedagang, serta kelompok lanjut usia 60 tahun ke atas. Program vaksinasi tahap kedua ini sudah dimulai dan ditargetkan dapat selesai pada Mei 2021. Jadi itu ada untuk kita sendiri dari Kemenkesnya sendiri itu 4 tahap. Jadi tahap pertama itu yang bulan-bulan Januari kemarin sampai April. Januari sampai April itu targetnya tim medis gitu, yang garda-garda depan dulu nih, yang kita vaksin gitu, menurut mereka. Karena yang paling beresiko. Terus setelah itu nanti ada lagi di tahap yang kedua. Tahap kedua itu yang seperti polisi, terus aparat hukum itu tahap-tahap yang kedua. Terus nanti kita mulai masuk lagi ke bulan-bulan April sampai tahun depan. Jadi target dari pemerintah sendiri itu adalah dari Januari sampai tahun depan, kira-kira bulan Maret 2022 gitu. Itu semua diharapkan ya, kita mengharapkan bahwa semua masyarakat Indonesia itu udah tervaksin semua. Jadi harapannya itu 1 tahun tuh kita sudah bisa menyelesaikan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tua, baik yang muda, mau yang dari garda yang depan, dari yang istilahnya cuman pedagang-pedagang gitu. Targetnya sampai tahun depan 2022. Adapun jenis vaksin yang digunakan dalam tahap kedua ini adalah vaksin Sinovac. Kalau Indonesia sendiri kita masih pakai yang Sinovac, itu isinya inactive virus. Jadi virus yang dimatikan itu ada di dalam Sinovac. Itu dia 2 kali. Istilahnya mengenali, dan yang kedua itu adalah boosternya, supaya kita punya antibodi yang sangat-sangat kuat dengan adanya 2 dosis itu. Jadi ada 2 tahap. Rata-rata 2 tahap, kenapa? Supaya ada boosternya. Jadi bukan cuma sekali terus selesai gitu. Rata-rata 2 tahap supaya antibodi itu terbentuk secara benar-benar kita bisa ngelawan virus COVID ketika nanti kita terpapar gitu. Tubuh itu sudah tahu, oh ini kita harus lawan. Gitu. Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan vaksin dan meningkatkan kekebalan tubuh sembari terus menjalankan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Agnes Batlayar melaporkan untuk 100% TV. Selain melaksanakan vaksinasi di tengah pandemi, berita berikutnya juga tidak kalah penting. Imunisasi rutin pada bayi merupakan salah satu kegiatan penting yang tetap diberlakukan di tengah pandemi. Imunisasi dilakukan untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi yang berbahaya. Berikut liputan imunisasi bayi di Posyandu Tanjung Bogor. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Posyandu Tanjung, Kelurahan Sukadamai, Kota Bogor. Walaupun di masa pandemi ini, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi bayi tetap diberlakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Para pasien yang datang ke Posyandu menggunakan masker, dan setelah melakukan pendataan mereka mendapatkan pelayanan langsung. Setelah diberikan pelayanan, mereka langsung pulang, tidak melakukan kumpul-kumpul untuk menerapkan 3M. Imunisasi bayi dan pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dimulai pada pukul 9 hingga 11 pagi. Jadwal ini telah diinformasikan melalui status dan grup WA Posyandu, sehingga para pasien juga dihimbau untuk melakukan pemantauan mandiri. Pada awal pandemi, pasien yang datang ke Posyandu mengalami penurunan karena mereka takut dan khawatir. Namun, setelah memasuki masa new normal, jumlah pasien yang datang tidak berbeda jauh dengan masa sebelum pandemi. Para pasien yang datang rata-rata telah memahami aturan yang dibuat oleh Posyandu.
Selama ini sih rata-rata mengikuti sih ya, suruh kita pakai masker, cuci tangan, biasa gitu ininya. Jadi lumayan lah mereka paham ininya dalam masa yang kayak gini. Kita biasanya menyediakan masker untuk jaga-jaga kalau ada yang datang ke posyandu tidak memakai masker. Imunisasi bayi rutin dilakukan sebulan sekali dan vaksinasi yang diberikan setiap bayi berbeda karena menyesuaikan umurnya. Ada yang diberikan suntik BCG dan polio 1, DPT 1 dan polio 2, serta campak. Bayi yang akan diimunisasi didata terlebih dahulu oleh kader posyandu. Pendataan ini berupa tinggi badan, berat badan, dan kondisi bayi. Setelah itu, bidan akan menyuntik bayi dan menuliskan tanggal imunisasi di KMS. Sedangkan untuk ibu hamil beresiko tinggi, posyandu mengadakan konsul keluhan dan pemberian obat jika dibutuhkan. Berikut pendapat Ibu Ida selaku ibu yang bayinya sudah divaksin mengenai pentingnya vaksinasi tetap diberlakukan di masa pandemi. Menurut saya vaksinasi untuk bayi itu sangat bermanfaat dan bagus sekali karena untuk kekebalan si anak saya ini, si bayi ini. Jadi lebih bagus lah untuk si anak itu supaya tidak terkena penyakit. Walaupun persiapan telah dilakukan sebaik mungkin, posyandu mempunyai kendala saat pasien tidak mau datang. Namun, tim posyandu tetap melakukan penyuluhan bahwa pemeriksaan kesehatan dan imunisasi bayi serta ibu hamil di masa pandemi ini sangatlah penting. Anissa Nurul Amara melaporkan untuk The 100% TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi menarik lain yang akan kami sajikan untuk Anda. Tetap di Newsdar. Wah, ternyata imunisasi sangat penting ya bagi kesehatan si kecil. Berita selanjutnya juga tidak kalah seru, yaitu mengenai suasana Ramadan di tengah pandemi. Di tengah melandainya wabah COVID-19, masyarakat tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan bebas. Pasalnya, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah saja dan menjauhi kerumunan. Lalu, bagaimana suasana Ramadan di Telaga Kahuripan di tengah pandemi seperti ini? Berikut liputannya. Adanya penyebaran virus corona ternyata tidak menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Ciseeng, untuk ngabuburit di Telaga Kahuripan. Dengan meluasnya penyebaran COVID-19, Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk keluar rumah, masyarakat dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan berjaga jarak. Tingginya kasus positif COVID-19 tidak membuat hilangnya antusias masyarakat untuk tetap ngabuburit di sore hari. Suasana Ramadan semakin terasa dengan banyaknya para penjual takjil di pinggir jalan. Di masa pandemi ini juga berpengaruh pada penghasilan para penjual, seperti berkurangnya para pembeli sehingga terkadang masih banyak makanan yang tersisa. Berikut tanggapan dari Ibu Nasyah selaku penjual takjil. Lagi sebelum pandemi ya lumayan ya dapat pendapatan. Kalau tapi sudah pandemi ini ya kurang lah, sampai 80% gitu ya pendapatan kita. Jadi juga semuanya bahan mahal, kita jualnya biasa aja. Saat bulan Ramadan tiba, ada satu istilah populer yang tidak bisa dilewatkan, yaitu ngabuburit. Ngabuburit sudah menjadi budaya bagi umat muslim ketika bulan Ramadan. Tahun ini merupakan tahun kedua Ramadan di tengah pandemi, di mana masyarakat harus berhati-hati ketika berkegiatan di luar rumah. Bagi masyarakat Ciseeng, di Telaga Kahuripan terbilang masih cukup aman untuk ngabuburit di sore hari. Namun, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Di balik itu, masih terlihat beberapa masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Berikut tanggapan dari Ayu Rahmawati selaku pengunjung Telaga Kahuripan. Menurut aku suasana Ramadan sekarang saat pandemi dan sebelum
sama aja ramenya, cuman kalau sekarang mungkin agak dibatasi. Kita harus berjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan nggak boleh berjabat tangan. Jadi tuh sekarang tuh suasana Ramadan tuh beda aja gitu. Masyarakat tetap bebas untuk ngabuburit saat bulan Ramadan di tengah pandemi. Namun, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama protokol kesehatan yang sudah menjadi kunci utama dalam menghindari virus COVID-19. Chantia Kirana melaporkan untuk The 100% TV. Wah, ternyata Ramadan di tengah pandemi masih banyak masyarakat yang antusias untuk ngabuburit di sore hari. Tentunya jangan pernah melupakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentunya rajin mencuci tangan. Berita ini sekaligus menutupi perjumpaan kita. Jangan lupa tetap saksikan Newsdoor setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di 100% TV. Saya, Chantia Kirana, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.